Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kali Bekasi tercemar limbah pabrik, pasokan air baku untuk warga terganggu. Upaya pencurian sepeda motor di Kabupaten Bogor gagal total lantaran motor tak bisa menyala. Baru seminggu beroperasi, jalur tol Bocimi 2 di pintu tol Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, picu kepadatan lalu lintas. Upaya pencurian sepeda motor di Kabupaten Bogor gagal total lantaran motor curian yang kuncinya sudah berhasil dibobol tak bisa menyala. Pencuri pun kabur meninggalkan motor korban di tengah jalan. Dengan sangat jelas, kamera CCTV di rumah salah seorang warga di Gang Perumahan Gria Alam Sentosa, Desa Pasir Angin, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor ini merekam upaya pencurian sepeda motor yang kemudian gagal Jumat malam pekan lalu. Awalnya, dua lelaki yang naik sepeda motor berboncengan mondar-mandir melewati 2 unit sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan. Setelah memastikan kondisi sepi, seorang pelaku langsung mendekati motor yang terparkir di depan rumah korban dan menariknya dengan mudah ke tengah jalan, lalu membobol kunci motor korban. Namun saat akan membawa kabur motor curiannya, ternyata sepeda motor tidak bisa dihidupkan. Melihat seorang tetangga korban berjalan menuju keduanya, para pencuri pun meninggalkan motor korban begitu saja di tengah jalan dan kabur. Menurut korban, percobaan pencurian sepeda motor itu terjadi menjelang salat Isya. Setelah lubang kuncinya dijebol pencuri, motor tersebut kini tak lagi bisa menyala. Itu ya alhamdulillah itu masih milik Allah lindungin. Ketika motor setelah dijebol kuncinya dia bawa, itu motornya nggak bisa hidup. Nggak nyala ya Pak? Nggak nyala ya. Tapi memang kondisinya pada waktu itu nggak nyala apa gimana Pak? Memang nggak nyala. Nggak nyala ya? Setelah saya ambil juga anak saya coba selah, memang nggak hidup. Nggak hidup ya? Nggak hidup. Beruntung banget loh. Ya, Pak udah sering nggak Pak? Sudah sering kejadian tetangga, kemudian di malam hari juga menjelang subuh itu kita kan pintu ini pakai tralis. Jadi sudah sempat itu gembok itu dijebol. Tetapi kita pakai beberapa gembok pengaman itu, seperti itu kejadiannya ya. Korban mengaku kasus percobaan pencurian motor di rumahnya sudah berkali-kali terjadi. Bahkan gembok pintu garasinya juga sudah beberapa kali diganti karena sempat dibobol maling. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Mendapatkan laporan warga, aparat gabungan polisi dan Satpol PP Kota Bogor merazia sejumlah rumah indekos. Dari 2 tempat, petugas mendapati 9 orang pelajar dan 20 pasangan di luar nikah. Aparat gabungan Polresta Bogor Kota dan Satpol PP Sabtu malam lalu mendatangi sebuah rumah indekos di Jalan Abesin, Kota Bogor. Petugas lalu memeriksa satu persatu kamar dan mendapati 4 pasangan remaja yang berstatus pelajar dan 1 orang yang masih di bawah umur. Petugas mensinyalir adanya praktik prostitusi online yang menggunakan aplikasi media sosial. Di Gria Abesin, di situ kita mengamankan ada 9 orang, di mana ada 4 pasang, dan ada indikasi terjadinya prostitusi online. Kemudian di lokasi kedua, di Puri Dadali, kita temukan ada 20 pasang yang bukan pasangan suami istri. Terkait mengenai masalah itu, kita juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan dari Satpol PP akan dilakukan pembinaan. Di kos-kosan tadi ditemukan anak di bawah umur, betul Pak? Ya, ada satu orang yang masih di bawah usia 17 tahun. Pasangan remaja ini lalu dibawa petugas ke Mapolresta Bogor Kota untuk dilakukan pendataan. Petugas juga akan memanggil orang tua karena status mereka masih pelajar. Sanksi juga dikenakan kepada pemilik rumah indekos karena menyalahgunakan tempat usaha mereka menjadi tempat prostitusi. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Nekat menjual obat terlarang, 2 orang pemuda di Kabupaten Tasikmalaya ditangkap polisi. Modus pelaku terbilang baru dengan melempar barang haram tersebut dari kendaraan.
Dua orang tersangka, Roni Rahmat dan Rian Cahyana asal Singaparna ini ditangkap petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Tasikmalaya karena sama-sama menjadi pengedar obat keras jenis tramadol dan heksimer. Keduanya menjual obat keras tersebut dengan sistem lempar dari kendaraan. Usai menerima transfer uang pembeli, tersangka melempar barang haram tersebut di lokasi yang sudah disepakati. Keduanya tidak pernah turun dari kendaraan demi menghindari jebakan polisi. Modusnya dia sistem lempar, gitunya. Barangnya dilempar. Ya, lempar. Pak ditangkap di mana Pak? Di daerah Singaparna. Ini pelanggannya siapa Pak? Siswa, mahasiswa, Ya, bermacam-macam gitunya. Karena sesuai apa dilihat dari komunikasi di dalam handphone. Dari kedua tersangka, polisi menyita barang bukti 250 butir tramadol, heksimer, telepon genggam serta uang tunai Rp500.000. Akibat perbuatannya, tersangka diancam hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Pemilik lubang tambang emas ilegal ditangkap petugas Satreskrim Polres Sukabumi bersama Polda Jabar di area lahan hutan yang dikelola pihak perhutani di Ciemas, Kabupaten Sukabumi. Dari 6 orang yang ditangkap, 1 orang ditetapkan sebagai tersangka. Enam orang yang terlibat dalam penambangan emas ilegal ditangkap anggota Polres Sukabumi. Penertiban penambang emas tanpa izin tersebut berlokasi di area hutan milik perhutani di Blok Kampung Cibulu, Desa Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi yang sebelumnya juga sudah pernah ditertibkan. Namun ternyata masih ada aktivitas penambangan di lokasi berbeda yang berdekatan dengan lokasi penambangan yang sebelumnya telah ditutup oleh Forkopimda, termasuk menutup lubang-lubang dan lokasi pertambangan liar. Dari 6 orang yang diperiksa petugas, Asep yang menjadi kepala lubang tambang emas, warga Kecamatan Ciemas ditetapkan sebagai tersangka. Dari 6 orang yang diamankan, 1 orang berdasarkan alat bukti ditetapkan sebagai tersangka. Peran dari tersangka yang ditetapkan atas nama AS ya adalah yang bersangkutan selaku pemilik lubang ya. Selain tersangka, polisi juga menyita 2 sepeda motor, 4 karung beban yang isinya adalah hasil galian di areal tambang, 1 unit genset, palu dan pahat, lembar kwitansi serta 1 kartu tanda anggota koperasi. Tersangka dijerat pasal 89 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun serta pasal 158 Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 mengenai pertambangan mineral dan batu bara dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda Rp100 miliar. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi.